dalam rangka melanggengkan kekuasaannya, kemudian menempuh segala cara, dan apalagi cara yang tidak halal. Dan dengan menjegal, ya, khususnya saya rasakan dan banyak dirasakan, ya, Anies Baswedan diupayakan untuk dijegal, baik terhadap dirinya sendiri maupun terhadap partai-partai pengusungnya. Ya, jumpa lagi di konten saya. Ada narasi besar yang sedang dimainkan oleh para elit partai politik koalisi perubahan. Mulai dari PKS, kemudian Nasdem, dan yang terakhir ini adalah Demokrat. Bahkan ya, tokoh-tokoh oposisi lain seperti Din Samsudin, kemudian Amin Rais, dan buzzer-buzzer oposisi juga semuanya ini kompak mengangkat narasi besar tersebut. Nah, pertanyaannya kemudian adalah narasi besar apakah yang sedang dimainkan oleh mereka? Nah, jadi ya, narasi besar itu adalah terkait dengan penjegalan Anies Baswedan. Ya, narasi besar itulah yang saat ini sedang dimainkan oleh para pendukung Anies Baswedan. Dan kalau saya perhatikan, narasi-narasi tersebut memang sudah sejak lama dimainkan atau tepatnya sejak tahun 2022. Dan saya paham sekali mengapa mereka memainkan narasi tersebut. Ya, karena tujuannya agar Anies Baswedan ini seakan-akan menjadi tokoh yang dizolimi, dan ini adalah salah satu cara yang cukup efektif untuk menarik simpati masyarakat. Ya, sekarang coba perhatikan saja. Sejak tahun 2022, narasi-narasi ini sudah dimainkan oleh mereka. Saat itu ada tudingan bahwa Anies Baswedan ini akan dijegal dengan cara akan dijadikan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Tapi faktanya apa? Semua itu tidak terbukti meskipun banyak kasus yang diduga telah melibatkan Anies Baswedan. Ya, misalnya seperti kasus Formula E, kemudian kasus korupsi rumah DP 0 rupiah, dan kemudian kasus kelebihan bayar, dan lain-lain. Namun demikian ya, dari sekian banyak kasus yang diduga telah melibatkan Anies Baswedan, tapi faktanya apa? Faktanya sampai sekarang Anies Baswedan belum menjadi tersangka. Bahkan ya, PKS juga sempat memberikan semacam warning. Jadi kalau Anies Baswedan ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada saat itu, maka masyarakat ini akan bertindak melawan. Ngeri sekali kan? Dan baru-baru ini mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Samsudin juga menuding bahwa ada gelagat politik yang ingin menjegal Anies Baswedan di Pilpres 2024. Nah, tapi biar lebih jelas ya, berikut ini saya kutip statement dari Din Samsudin. Patut disesalkan dan sangat memprihatinkan ada gelagat dan gejala praktek politik yang tidak positif atau negatif dan bahkan bersifat dekonstruktif, merusak, yaitu politik penjegalan yang tidak siap bersaing dan bertanding secara fair. Begitu kata Din Samsudin. Bahkan Din Samsudin ini juga mengklaim bahwa upaya penjegalan itu bukan hanya tertuju pada diri Anies Baswedan, namun juga kepada partai-partai pengusungnya. Nah, pertanyaannya adalah, benarkah ada yang ingin menjegal Anies Baswedan seperti yang dikatakan oleh Din Samsudin? Atau jangan-jangan semua itu hanya berdasarkan halusinasi saja? Ya, sekarang wajarlah kalau mereka ini memainkan narasi penjegalan terhadap Anies Baswedan. Namanya juga lagi panik, bener gak? Ya, sekarang gak panik gimana coba? Lawang surveinya Anies Baswedan ini terus berada di posisi paling bawah. Soal jegal-menjegal ini ya, katanya nomor 3. Ya kalau nomor 3 nggak usah dijegal, dia pasti kalah juga dalam pemilu, bener nggak? Harusnya dia kalau konsisten ya. Oke. Kalau konsisten itu, kalau memang percaya dengan hasil survei, ya nggak usah pakai jegal, cuma jegal. Tapi kalau menjegal kan berarti nggak percaya sama survei. Kira-kira gitu. Jadi saya sih lihat ini aneh gitu. Kok ada percakapan soal jegal-menjegal, padahal yang mau dijegal ini posisinya nomor 3 menurut hasil survei. Jadi nah, tapi baiklah, dalam kesempatan kali ini saya akan bantah semua tudingan mereka itu. Ya, jadi begini, narasi penjegalan Anies Baswedan ini adalah narasi yang sesat kalau menurut saya. Nah, mengapa saya katakan demikian?
Ya sekarang coba dipikir deh, bagaimana mungkin seorang Anies Baswedan ini bisa dijegal? Sedangkan secara aturan dan hitung-hitungan, koalisi perubahan ini kan sudah dapat mengajukan calon presiden dan calon wakil presiden di 2024. Ya, secara aturan dan undang-undang, mereka ini sudah memenuhi syarat ambang batas sebesar 20% sehingga dapat mengajukan calon presiden dan calon wakil presiden. Nah, kemudian koalisi perubahan ini juga telah resmi mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden di 2024. Bahkan mereka ini juga telah menandatangani piagam bersama. Jadi penjegalan seperti apa yang dimaksud oleh mereka coba? Jujur saja, saya tidak paham dengan apa yang mereka maksud itu. Ya, kalau menurut saya, ada beberapa kemungkinan yang dapat menjegal Anies Baswedan untuk maju di Pilpres 2024. Nah, yang pertama ini adalah menetapkan Anies Baswedan sebagai tersangka sebelum pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden. Nah, tapi apa kemungkinan ini bisa terjadi? Ya, kalau menurut saya, bisa iya, bisa juga tidak. Ya, namun sepertinya cara ini sangat kecil kemungkinannya kalau menurut saya. Dan kalau memang ini benar-benar terjadi, maka patut diduga ada aroma penjegalan terhadap Anies Baswedan. Tapi faktanya kan sampai detik ini belum terjadi, bener kan? Kan itu faktanya. Nah, kemungkinan yang kedua ini adalah Anies Baswedan bisa saja terjegal apabila ada salah satu dari partai dalam koalisi perubahan yang keluar. Ya, namun jika ini yang terjadi, maka yang menjegal itu bukan dari pihak luar, namun justru dari dalam atau internal koalisi perubahan itu sendiri. Ya, sekarang kalau koalisi perubahan itu memang solid dan komitmen, pasti mereka ini tidak akan ada yang niat untuk keluar dari koalisi perubahan. Kan sesimpel itu cara berpikirnya. Lagian, bukan rahasia umum lagi bahwa sampai detik ini, koalisi perubahan ini masih kesulitan untuk menentukan cawapres mendampingi Anies Baswedan. Jadi saya ingin menegaskan ya kepada teman-teman semua, apabila nanti Anies Baswedan gagal maju sebagai capres di 2024, maka yang menjegal itu bukan siapa-siapa, bukan dari pihak luar, apalagi dari koalisi pemerintah. Nah, yang dapat menjegal Anies Baswedan itu, ya partai-partai yang ada di internal koalisi perubahan. Apalagi baru-baru ini ya, Partai Demokrat juga sudah memberikan semacam ancaman kepada Anies Baswedan dan juga kepada koalisi perubahan. Jadi apabila nanti di bulan Juni nanti masih belum ada deklarasi soal kepastian cawapres, maka Partai Demokrat ini pun akan segera memikirkan opsi lain. Nah, pertanyaannya kemudian adalah opsi lain apa yang dimaksud oleh Partai Demokrat ini? Adakah yang tahu? Ya, apakah Demokrat ini akan meninggalkan koalisi perubahan apabila AHY ini tidak dijadikan sebagai cawapres? Apakah seperti itu yang dimaksud? Nah, dari sini sudah semakin terlihat jelas bahwa potensi penjegalan Anies Baswedan itu bukan dari pihak luar, tapi justru dari internal koalisi perubahan. Nah, jadi gimana? Apakah sampai di sini sudah paham semua? Ya, silakan berikan komentarnya di bawah. Ya, saya Yusuf Muhammad. Terima kasih buat yang sudah like dan menonton video ini dari awal hingga akhir. Dan tidak lupa saya ingatkan, jaga terus NKRI.